Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mentor Tilok 22 Angkatan 55 SDN 04 Mandireja, Bapak Darmanto SPD SD yang saya hormati, serta Bapak Ibu rekan-rekan peserta orientasi P3K tahun anggaran 2023 di SD 04 Mandireja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesuksesan dan kelancaran kepada kita semua untuk berproses dalam pembelajaran orientasi mulai dari MOOC hingga seminar hari ini kedua kalinya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan mengikuti sunnah-sunnahnya kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, amin. Perkenalkanlah saya untuk menyampaikan presentasi seminar dengan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi ASN Kabupaten Pemalang tahun 2023 di SD Negeri 04 Mandireja. Perkenalkan, nama saya Amirul Mukminin, NIP 3K 1992070 202321 1006. Jabatan saya adalah ahli pertama guru kelas. Saya berdefinitif di SD Negeri 04 Mandireja. Alamat rumah saya di Desa Banyutel, RT 05 RW 07, Kecamatan Moge. Visi misi SD Negeri 04 Mandireja adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, takwa, dan berprestasi. Adapun misinya adalah membiasakan tertib dalam adab dan disiplin, menjaga prinsip Islami, menumbuhkan minat dan bakat peserta didik, menyajikan pembelajaran kreatif, inovatif, menyenangkan, manusiawi, dan berpusat pada peserta didik, mengikuti perkembangan pendidikan berbasis digital dan adaptif terhadap paradigma baru, menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Yang terakhir, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua maupun pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Judul laporan yang ingin saya tampilkan pada kesempatan ini adalah penerapan budaya literasi guna menunjang gaya hidup berkelanjutan dan adaptasi teknologi digital untuk mewujudkan visi misi SD Negeri 04 Mandireja. Rencana hasil kerja tahunan dengan masa kontrak tahun 2023 sampai 2028. Adanya kegiatan pembuatan masa kontrak dilatar belakangi yaitu tugas pokok guru adalah sebagai pendidik profesional. Dengan perubahan paradigma pendidikan saat ini, sekolah adalah suatu tempat belajar dan menumbuh kembangkan karakter baik murid. Yang terakhir, rendahnya hasil asesmen nasional pada tingkat literasi siswa. Itulah latar belakang saya membuat beberapa pilihan kontrak yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan. Rencana kerja tahunan yang pertama adalah di tahun 2023-2024, maksudnya adalah 1 kali tahun ajaran. Yang pertama, gerakan literasi sekolah Sukasari atau 1 kaca 1 hari. Yang kedua, di tahun ajaran 2024-2025 menerapkan program gaya hidup berkelanjutan dengan budaya memilah sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, tahun 2024, 2025 dan 2026 pemanfaatan media digital dalam pembelajaran. Tahun yang keempat 2026 sampai 2027 meningkatkan keaktifan siswa dengan pembelajaran berbasis proyek sesuai dengan materi. Yang terakhir tahun 2027 sampai 2028 pembiasaan Jumat bersih dan Sabtu sehat. Yang pertama adalah gerakan literasi sekolah Sukasari 1 kaca 1 hari. Gerakan ini adalah salah satu upaya meningkatkan literasi dan hasil asesmen nasional. Tahapan kegiatan pelaksanaan program ini yang pertama adalah melakukan pembiasaan membaca dengan metode Sukasari baik di sekolah atau di rumah sesuai literatur buku minat baca siswa. Yang kedua, melakukan kegiatan membaca buku pelajaran bersama-sama di kelas secara terbimbing. Yang ketiga, menghidupkan kembali pojok baca dengan hiasan-hiasan yang menarik.
Pada pelaksanaan Sari, kita laksanakan sebuah pembiasaan agar program tersebut bisa berjalan. Di antaranya adalah pada tahap pembiasaan. Pada tahap ini peserta didik setiap hari diwajibkan membaca 1 lembar buku pelajaran atau cerita di rumah didampingi orang tua atau wali murid. Yang selanjutnya membaca 1 lembar buku pelajaran bersama sesuai dengan jadwal pada hari tersebut. Kemudian siswa menulis ringkasan di buku laporan literasi yang nantinya akan diagendakan adanya buku laporan literasi. Itu program yang pertama. Rencana kerja yang kedua, gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup berkelanjutan adalah salah satu nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ini adalah salah satu sub dalam P5. Program ini lebih pada bahasa menerapkan program gaya hidup berkelanjutan dengan budaya memilah sampah organik dan anorganik. Tahapan kegiatannya yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada siswa akan pentingnya pemilahan sampah. Hal ini begitu penting di semua sekolah bahwa sampah bukan menjadi masalah yang sederhana. Yang kedua, membentuk kelompok untuk membuat tong sampah. Yang ketiga, setiap kelompok melakukan pembersihan setiap hari. Maksudnya pembersihan tong sampah setiap hari agar setiap pulang sekolah, ketika anak sudah pulang, tidak terjadi penumpukan sampah di setiap tong sampah di masing-masing kelompok atau di masing-masing kelas. Output dari kegiatan program gaya hidup berkelanjutan yaitu yang pertama, diharapkan adanya dari kegiatan tersebut membentuk karakter siswa untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah di tempat sampah. Membuat sebuah budaya tentunya tidak mudah, makanya hal tersebut menjadi sebuah harapan bahwa dengan adanya program tersebut membentuk karakter siswa untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah di tempatnya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran siswa dalam memilah sampah. Mana sampah yang sekiranya bisa membusuk atau yang tidak bisa membusuk, mana yang mungkin bisa didaur ulang, mana yang mungkin tidak bisa didaur ulang ataupun hanya bisa dibakar, seperti itu. Yang terakhir, adanya tindakan yang menjadi goal pelaksanaan pemilahan sampah organik dan anorganik adalah dapat menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat bagi guru dan siswa. Rencana kerja ketiga adalah pemanfaatan media digital dalam pembelajaran. Dengan bahasan inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid dengan pendekatan teknologi. Tahapan yang pertama adalah penggunaan video interaktif dalam pembelajaran media dengan proyektor ataupun sound ataupun hal yang lainnya untuk mengundang minat ketertarikan siswa mengikuti pembelajaran. Terus memanfaatkan aplikasi Quizzes menggunakan Android atau laptop dalam pembelajaran dan asesmen. Untuk rencana kerja yang keempat yaitu meningkatkan keaktifan siswa dengan pembelajaran berbasis proyek sesuai dengan materi. Di beberapa materi dalam pelajaran bisa menggunakan rencana pembelajaran menggunakan PJPL ataupun pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran berbasis proyek yang lebih pada konteks bukan abstrak itu lebih meningkatkan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Dengan urutan PJPL adalah guru menjelaskan urutan kegiatan yang akan dilakukan, lalu siswa melaksanakan kegiatan sesuai dengan urutan, dan terakhir siswa menyimpulkan hasil percobaan tersebut. Adapun rencana kerja yang kelima atau terakhir adalah pembiasaan Jumat bersih dan Sabtu sehat. Tahapan kegiatannya adalah guru membuat jadwal kegiatan Jumat bersih dan Sabtu sehat yang disepakati di beberapa kelas atau di semua kelas dalam satu sekolah. Yang selanjutnya, guru mendampingi siswa untuk melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah pada hari Jumat dan senam bersama sebelum pelajaran dimulai pada hari Sabtu. Output dari hasil yang diharapkan adanya pembiasaan Jumat bersih dan Sabtu sehat adalah siswa mampu dan terbiasa menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan berolahraga untuk menjaga kesehatan. Demikianlah 5 kontrak kerja yang saya sampaikan yang digunakan untuk program saya selama 5 tahun ke depan selama berkontrak menjadi P3K. Dari program-program tersebut tentunya dibutuhkan banyak masukan, saran dan kritik
Monggo dari Bapak Ibu ataupun dari Bapak Mentor untuk bisa memberikan masukan kepada saya. Sekiranya saya bisa membenahi dan menyempurnakan kembali apa yang telah saya sampaikan. Oke. Terima kasih Pak Abdul Mukminin. Ada pertanyaan saja, Pak. Yang pertama yang mengangkat isu literasi itu tadi, rencana kerja tahun ke-1 atau 2, Pak. Coba dibuka, Pak. Yang ke Rencana kerja yang literasi 1 tahun pertama, gerakan literasi Sukasari atau satu kaca setiap hari. Oh ini. Oke, geser satu slide, Mas. Satu slide. Nah ini ya, gerakan literasi sekolah Sukasari, satu kaca setiap hari. Gerakan ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan literasi dan hasil asesmen nasional. Nah, yang saya ingin tanyakan, mengapa satu isu ini Anda angkat menjadi rencana kerja di 5 tahun dengan di tahun pertama ini, mengapa mengangkat isu yang literasi sekolah ini, Pak? Alasan saya mengangkat isu literasi sekolah ini jelas karena pertama karena kebutuhan. Mohon maaf karena memang di berbagai tempat sedang ramai masalah literasi, namun memang hari ini begitu urgensi bagi sekolah kami, di mana literasi itu kami melaksanakan program literasi bukan hanya sebuah hal-hal yang sedang viral yang sedang digaungkan ikutan seperti itu latah-latahan, namun memang dari segi literasi hal tersebut begitu urgensi bagi kami. Maksudnya literasi tidak hanya diterapkan pada siswa namun juga pada guru, seperti hanya sekarang yang sedang ramai masalah pemanfaatan media elektronik. Begitu banyak bukan siswa ataupun orang yang dewasa begitu mudah untuk meneruskan share-sharean grup WhatsApp ataupun apapun tanpa menelaah kembali, tanpa membaca kembali apa isi yang disampaikan, lalu dengan mudahnya untuk meneruskan atau forward ke berbagai macam grup. Itu terjadi pada bukan siswa. Nah, apalagi kalau siswa seperti itu. Adapun adanya literasi itu erat kaitannya dengan keterampilan membaca. Di sekolah kami ada beberapa kelas yang memang, mohon maaf, di atas kelas 3 masih mempunyai keterbatasan dalam membaca. Makanya adanya literasi ini, apabila anak mempunyai keterampilan erat dalam membaca, yang berujung nantinya bisa pada pemahaman, bisa pada penelitian, bisa pada penganalisan, hingga pada pengrefleksian, itu bisa terlaksana hanya ketika anak sudah mampu membaca dan menulis yang dikatakan adalah bahasanya keterampilan literasinya sudah bagus. Itu menjadi tolak dasar kalian melaksanakan metode tersebut, Pak. Oke. Jadi tidak hanya untuk ini, tujuannya tidak hanya pada hasil asesmen nasional ya, Mas. Lebih umum untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa, nanti kaitannya dengan dalam kehidupan sehari-hari pentingnya membaca gitu ya. Jadi tidak hanya untuk asesmen nasional, atau jenengan fokuskan untuk asesmen nasional. Seperti ini Bapak, memang bahasanya semua keterampilan hal tersebut itu memang seharusnya bukan karena masalah nilai di asesmen, ini bahasanya katakanlah ini sebagai bonus. Ketika anak literasinya bagus, diharapkan pada saat nanti tahap literasi di asesmen juga bagus. Namun memang hal ini menjadi sebuah kesinambungan ketika di abad 21 ini literasi mau dituntut agar anak bisa terampil membaca, menulis, lalu memahami, mengaplikasikan, merefleksikan, yang nantinya dituntut juga ada hasil dari refleksi tersebut, diantaranya asesmen nasional. Namun tidak menjadi tujuan yang menjadi utama, Bapak nggih. Terima kasih, Amir. Cukup, sudah bagus sekali. Mudah-mudahan nanti gerakan literasi ini bisa mendapatkan hasil yang baik untuk sekolah. Amin, terima kasih Bapak. Kira-kira cukup Ibu nggih? Oke, terima kasih.
Terima kasih Bapak Ibu atas responnya atas seminar saya kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.